kehadiran Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang masih memberi kepada kita nafas dan kesehatan dapat berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Selanjutnya, terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir di sini. Maaf tadi saya belum menyapa para tokoh-tokoh agama yang hadir di sini. Mungkin lampunya agak besar, jadi saya agak silau tidak melihat di kualat. Jadi ini juga staf saya yang kurang teliti, tidak disebut nama-nama para tokoh agama yang hadir. Tapi terima kasih kehormatan ini, ya saya diundang di tengah-tengah perhimpunan persaudaraan Marga Simbolon dari Sumatera Utara. Saya juga agak kaget karena undangan ini baru kemarin saya terima, 2 hari yang lalu kira-kira. Biasanya acara saya kira-kira 2 minggu sebelumnya sudah diatur, tapi karena ini Simbolon, karena saya banyak hubungan emosional dengan Marga Simbolon ini. Jadi kawan-kawan saya banyak Simbolon itu dulu di tentara berpuluhan tahun, menjadi teman saya dalam perjuangan. Hadir di sini Pak Mahidin Simbolon, ada Romulo Roberto Simbolon, ada Cornel Simbolon, banyak kali Simbolon ini. Saya kira juga hubungannya juga sudah cukup lama, ya, mungkin nggak usah saya sebut lah. Hubungan orang tua saya juga dengan tokoh-tokoh dari Marga Simbolon. Saudara-saudara sekalian, jadi karena yang undang itu namanya Effendi Simbolon, ini bilang kawan ya kawan, tapi di Komisi 1 ini termasuk paling galak ini. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres hanya lihat kalau ada Effendi aja. Tapi saya kira itulah seorang wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat ya harus kritis. Wakil rakyat harus tajam. Wakil rakyat harus berani. Tapi jangan galak-galak, Pak. Kan kita hopeng. Tapi gak apa-apa, itu kan ya, kita bisa kuat karena kita dapat suatu sanggahan yang kuat. Kalau kita hanya menghadapi yes man semua, ya, apa yang disampaikan pemimpin, apa yang disampaikan penguasa, apa yang disampaikan pemerintah, semua yes sir, iya pak, ya, itu tidak baik. Itu tidak bisa kita hasilkan suatu masyarakat demokratis yang benar yang kita butuh. Kita butuh suatu sanggahan selalu. Kita butuh, itu namanya check and balance. Itu namanya mengingatkan kita. Dan kadang-kadang kalau kita diingatkan, gak enak rasanya.
dikritik gak enak rasanya, tapi itu sebetulnya menyelamatkan kita, itu mengamankan kita, itu sangat baik untuk kita, saudara-saudara. Tapi sifat manusia ya, kalau diingatkan sering, kadang-kadang kita diingatkan orang tua kita sendiri. Kalau kita ingat, kalau saya ingat masa muda saya, ya aduh, saya merasa banyak penyesalan. Kenapa dulu saya begitu? Kenapa saya dulu bandel waktu muda? Ya. Tapi katanya kalau yang bandel itu yang jadi jenderal. Saudara-saudara, saya juga melihat suatu fenomena, ya, fenomena tentang apa itu, tentang orang Batak. Fenomena orang Batak ini saya heran, kok juga di tentara saya lihat begitu banyak orang Batak, dan rata-rata memang jagoan. Saya lihat umpamanya ya, sejarah kita lihat ada TB Simatupang, ya kan, tokoh pada usia muda sebetulnya yang menjadi kepala staf angkatan perang, tangan kanannya Pak Sudirman dan Pak Nasution. Nasution pun Batak, iya kan, Maraden Panabean, Sahala Raja Guguk, ya. Faisal Tanjung, banyak kali ya. Dan memang ciri khas orang Batak yang saya lihat di tentara itu yang satu, fisiknya kuat. Mungkin di daerah Batak itu banyak gunung, Pak. Harus naik turun gunung, jadi kuat. Kalau tim olahraga selalu yang paling sulit mereka itu, cross country lah, halang rintang lah, ya kan Pak. Jadi Pak Mahidin ini tuh jago ini, jago cross country, jago tembak kan, ya dulu, nggak tahu sekarang. Romulo Simbolon itu juga jagoan, rating saya benar-benar jagoan itu. Kornel Simbolon itu orang-orang hebat semua. Faisal Tanjung, Luhut Binsar Panjaitan, jadi saudara-saudara. Dan sifatnya juga orang-orang Batak itu suka bicaranya keras. Saya tanya, kenapa mereka bicara keras? Memang banyak gunung dan lembah di dalam Batak tadi. Dan selalu apa adanya, selalu terbuka. Kalau orang Jawa Tengah itu kan halus. Katanya kalau orang Jawa itu kalau ditawar makan harus minimal 3 kali. Silakan, silakan. Orang Jawa selalu nolak dulu. Enggak, silakan. Ketiga kali dia baru. Kalau orang Batak ditawar langsung dia. Benar nggak? Apain lagi, ya kan? Orang Batak apain lagi lama-lama. Ya, orang Batak itu sifatnya kalau di Jawa itu sama orang Banyumas itu hampir sama. Orang Banyumas juga dianggap itu kalau bicara keras. Saya sering ditegur itu oleh ibu saya sendiri. Bahwa kamu ketawa kok keras banget. Jadi saudara-saudara, walaupun ini semacam apa ya, semacam katakanlah kenang-kenangan nostalgia, karena saya banyak berkiprah tentunya sebagai mantan prajurit, yang saya kenal juga demikian. Tapi di sipil pun tokoh-tokoh itu banyak sekali. Apa itu lawyer ya? Apa namanya? Advokat. Yang paling jago juga bata-bata itu. Ya. Hotman Paris Hutapea.
Ya kan, Mbak, di mana? Kadang-kadang kalau ada satu kasus, ya yang di sini Batak, di sini Batak, ya kan? Adnan Buyung Nasution, ya. Di politik begitu juga, ya kan? Effendi Simbolon, ya kan? Jadi, Mbak, ini jadi ada sesuatu mungkin yang membawa. Tapi hal yang satu yang saya lihat, dari dulu saya lihat orang-orang Batak itu kerja keras. Kerja keras. Mungkin juga karena daerahnya juga daerah banyak gunung dan banyak lembah. Jadi mungkin ambil air aja susah, ya kan? Dan nyanyinya pasti bagus orang Batak. Kenapa? Karena juga banyak hutan, banyak gunung dan banyak lembah. Saudara-saudara, saya datang ke sini tadi karena perintah Pak Effendi Simbolon. Saya tentunya ucapkan selamat Rakernas, ya. Dan saya kira saudara-saudara harus bangga dengan silsilah, dengan sejarah dan latar belakang mereka yang tidak mengerti asal usul mereka, mereka yang tidak mengerti sejarah mereka. Kadang-kadang mereka itu bingung dalam alam yang begitu penuh dengan dinamika, persaingan dan sebagainya. Jadi kita harus selalu hormat dan bangga dengan pendahulu kita, hormat dan bangga kepada orang tua kita, sesepuh kita, hormat dan bangga dengan adat istiadat kita, asal usul kita. Dan itulah saya lihat peran daripada himpunan-himpunan seperti PSBI. Saya lihat niatnya sangat baik. Niatnya adalah untuk memelihara adat istiadat, untuk mengenang asal usul budaya istiadat. Ini sangat penting karena bangsa yang tidak hormat sama sejarahnya, bangsa yang lemah, bangsa yang tidak punya harga diri, bangsa yang punya rasa rendah, bukan rendah hati, rendah diri. Kadang-kadang melihat budaya orang lain cemerlang, melihat kebaikan bahwa budaya lain, seni lain, tradisi lain itu lebih baik, dan kita akhirnya, saya lihat saudara-saudara, untuk itu saya ucapkan selamat. Dan saya kira ini adalah sesuatu perkuatan terhadap bangsa kita. Tidak berarti saudara akan membangun sekat terhadap marga-marga lain atau suku-suku lain atau adat istiadat lain, tapi saudara bangga menjaga sejarahmu, menjaga latar belakangmu, asal usulmu, penuh kehormatan dan penuh dengan harga diri. Saya kira itu ini penting, karena kalau kita kembali, kita berada bagian dari bangsa Indonesia, kita harus juga bangga dengan sejarah bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini merdeka, berdiri bukan sebagai hadiah, melalui perjuangan yang panjang dengan penuh liku-liku, penuh naik turun, penuh pengorbanan. Dan juga daerah saudara, tanah Batak juga menyumbang pejuang-pejuang yang dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pahlawan nasional Sisinga Mangaraja, sesuatu tokoh yang dibanggakan. Bukti bahwa kemerdekaan kita bukan sesuatu yang jatuh dari langit, harus kita rebut
Nah, sekarang masalahnya adalah sesudah kita merdeka, apa kita mampu menjaga kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan itu? Karena tujuan kemerdekaan adalah agar bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang multi ras, multi agama, multi budaya, multi etnik, multi bahasa daerah, multi adat daerah, tapi kita ingin bersatu dan kita ingin hidup sebagai satu bangsa dan satu keluarga besar Indonesia yang kita. Saudara-saudara, ini gampang dibicarakan, tapi belum tentu gampang untuk kita wujudkan. Bhinneka Tunggal Ika harus selalu kita jaga, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa tujuan kemerdekaan itu, ya, selain tentunya untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, tujuan tentunya adalah untuk membuat rakyat kita, bangsa kita sejahtera dan cerdas. Karena bangsa yang merdeka adalah bangsa yang keluar, yang bisa mampu menghilangkan kemiskinan di antara rakyatnya. Itu baru bangsa merdeka yang berhasil. Kalau merdeka hanya punya bendera, hanya punya parlemen, hanya punya kementerian, hanya punya ini dan tapi rakyatnya masih banyak yang miskin, kita sesungguhnya belum merdeka. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo telah berhasil. Kita tidak mengatakan berhasil selesai, kita tidak mengatakan tidak ada kekurangan, rintangan, hambatan. Selalu akan ada kekurangan, rintangan, hambatan. Membangun bangsa hampir 300 juta ini bukan suatu pekerjaan yang sangat gampang. Kita, bangsa, kawasan kita adalah sebesar Eropa. Di Eropa Barat saja ada 27 atau 29 negara. 29 negara yang menempati luas wilayah seperti kita. Jumlah penduduk kita pun keempat terbesar di dunia. Mereka punya 27 negara, kita satu negara. Mereka punya 27 kepala negara, 27 kementerian, ya, Perdana Menteri dan sebagainya, 27 angkatan perang, kita satu. Jadi banyak negara sekarang lihat ke kita, banyak negara sekarang menganggap kita sesuatu yang panutan. Di kawasan kita sendiri mereka lihat, kok Indonesia bisa seperti ini, ya. Kita merasa banyak kekurangan, pasti, ya. Tetapi kita harus lihat bahwa seluruh dunia pernah mengalami 3 tahun ini krisis maha dahsyat. Jangan kita lihat sekarang, ingat waktu awal-awal hari-hari pertama COVID-19, bagaimana takutnya kita semua. Ketemu orang saja kita was-was, ya kan? Belum ada vaksin. Bagaimana? Apa pemerintah berhenti? Tidak bisa. Bagaimana dokter? Bagaimana perawat? Bagaimana polisi? Bagaimana tentara? Belum ada vaksin. Apa polisi berhenti? Tidak bekerja? Apa guru-guru berhenti? Dan sebagainya. Pemerintah melakukan langkah-langkah. Pemerintah memimpin
Presiden kita memimpin dengan benar dan baik, dan kita telah berhasil. Dan kekurangan kita harus kita akui kadang-kadang. Kita berat mengakui keberhasilan bangsa kita sendiri. Maaf, ya kan? Kalau kita lihat ini, kita gampang melihat kekurangan, apalagi melihat kekurangan pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Tapi kalau ada keberhasilan, kita agak malu-malu mengakui. Jadi saudara-saudara, Indonesia sekarang dilihat oleh banyak negara. Bagaimana Indonesia bisa menjalankan demokrasi di negara keempat terbesar di dunia yang terdiri dari begitu banyak suku, agama, ras. Bagaimana kita bisa melihara? Bahwa kita pernah mengalami krisis banyak, ya. Kita mengalami pertikaian, iya. Kita mengalami perbedaan pandangan, kita mengalami banyak masalah, iya. Tapi kita sekarang berhasil. Kita bisa melaksanakan beberapa kali pemilihan umum dengan lumayan. Apa semua puas? Pasti ada yang tidak puas, ya. Kalau ditanya apa saya puas dengan hasil pemilu 2014 2019, ya kurang puas lah. Ya nggak ada masalah, benar nggak? Kita kalau dalam pertandingan, kalau kita pertandingan bola kita kalah, emang kita gembira kita kalah? Bohong gitu, benar nggak? Tapi ya kalau sudah begitu, apa? Mau kita dongkol terus? Jadi begini, tadi sudah dikatakan oleh ketua kalian, di sini tidak politis. Jangan bawa politik ke sini, ya. Saya diundang sebagai Menteri Pertahanan. Hanya orang Indonesia tuh kadang-kadang nggak bisa, ya. Selalu mau nyerempet gitu. Jadi saudara-saudara, apalagi itu kawan saya di Mahidin ini, saudara-saudara sekalian. Jadi apa poin saya, di mana saya hadir? Saya selalu mengatakan, saudara-saudara sekalian, kita banyak kekurangan, tapi lihatlah apa yang sudah kita capai, ya. Saudara-saudara, di bidang ekonomi banyak negara lebih parah dari kita. Bukan kita harus senang, oh dia lebih parah, tidak. Maksudnya kita bersyukur dengan segala kekurangan. Kita harus bersyukur bahwa kita masih seperti ini. Ada negara-negara yang ambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai-pegawainya, ya. Saya nggak sebut negara-negara mana, tapi nggak enak nanti, ya kan? Seolah bahwa kita senang dengan mereka menderita. Tidak. Justru kita belajar, kenapa negara ini begini, kenapa negara ini begitu. Ada negara yang kaya, Sudan itu kaya, punya minyak, punya gas, punya emas. Perang, saudara. Ibu kotanya perang sampai sekarang. Jenderal lawan jenderal. Bayangkan, kita bersyukur bahwa jenderal-jenderal kita selalu ingat dia menjadi jenderal karena rakyat. Dia harus membela rakyat, mengabdi kepada rakyat, saudara-saudara. Kalau ego, kalau haus kekuasaan, negara yang kaya bisa rusak. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur, kita harus belajar. Dan yang saya ingin, intinya yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara,
bahwa kita sekarang dengan keberhasilan pemerintah membangun dan mengendalikan ekonomi kita sudah sampai tahap di mana banyak pakar, banyak lembaga menilai bahwa kita dalam waktu yang relatif tidak terlalu jauh lagi kita bisa keluar menjadi negara makmur, menjadi negara makmur. Kita tidak mau sekedar menjadi negara biasa-biasa saja. Kita mau jadi negara makmur. Kita mau tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Kita mau rakyat kita tidak hanya menikmati UMR saja. Kita mau penghasilan yang cukup, yang dapat menghasilkan hidup yang bermartabat, saudara-saudara. Dan itu kita menuju ke situ, saudara-saudara sekalian. Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kita ada suatu tahap dalam pembangunan suatu bangsa yang disebut bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah pada saat jumlah warga yang produktif melebihi bangsa yang sudah menurun produktivitasnya. Jadi saudara-saudara, diramalkan bahwa sebentar lagi, kalau tidak salah 2025 ya, kita akan mencapai demografi itu, bonus demografi itu, di mana 68% kurang lebih termasuk usia produktif. Dan ini kesempatan kalau kita mampu memanfaatkan ini, dan periodenya tidak lama, kalau tidak salah hanya 13 tahun 14 tahun. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, sangat besar kita akan keluar dari kita bisa keluar. Syaratnya pertumbuhan harus minimal 6%. Kita sekarang sudah 5% plus sedikit. Bayangkan habis COVID kita pertumbuhan bisa 5% lebih. Inggris saja sudah turun. Jadi apa artinya, saudara-saudara? Kita punya potensi, kita punya kekayaan, kita punya segalanya untuk kita benar-benar tinggal landas take off. Saudara-saudara, tapi ada syaratnya. Syaratnya, intinya syaratnya adalah para elit, para pemimpin-pemimpin harus bisa rukun. Para pemimpin harus bisa kerjasama. Para pemimpin harus bisa bekerja dengan baik bersama, harus bisa saling memahami, saling mengerti, dan saling mengalah. Kuncinya itu. Dan ini saya pelajari, saya baca kajian-kajian strategis dari negara-negara besar. Semua kesimpulannya itu. Mereka mengatakan Indonesia bisa berhasil kalau elitnya rukun dan bisa kerjasama. Itu rumusnya. Karena itu saya mengajak kita semua, di mana forum yang saya diundang, saya ingatkan saudara-saudara, marilah kita menjaga kerukunan ini, menjaga saling pengertian. Selalu ingat bahwa kita majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak latar belakang, banyak budaya yang berbeda. Kita harus semuanya saling menghormati dan saling menghargai. Semuanya kita harus hormati. Tidak boleh ada suku yang merasa lebih dari suku lain. Tidak ada boleh
agama yang merasa lebih daripada agama lain. Semua agama harus kita hormati, saudara. Kepadamu, agamamu kepadaku. Kita jalankan agama kita dengan baik tanpa menyakiti orang lain. Semua adat baik harus kita hormati. Semua ras baik kita harus hormati. Bahwa ada kekurangan, bahwa ada, itu biasa, manusia penuh kekurangan. Saya kira itu kuncinya, bahwa bangsa Indonesia ini diberi karunia oleh Tuhan kekayaan yang berlimpah-limpah, yang luar biasa. Dengan kekayaan itu, kalau kita bisa olah, kita melaksanakan hilirisasi, kita akan jadi negara yang lumayan makmurnya. Dan ini kuncinya. Dan kita jangan merasa bahwa hilirisasi ini mudah. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi itu adalah bahan alam kita yang dibutuhkan oleh dunia. Kita ingin mengolah di Indonesia. Kita tidak mau membiarkan kekayaan ini diambil dalam bentuk mentah. Sebagai contoh, boksit, katakanlah boksit bahan untuk alumina, alumina bahan untuk aluminium, aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, videotron, alat-alat, semua itu dari aluminium. Kalau selama ini kita jual batu boksit, kalau kita olah di Indonesia nilainya bisa puluhan kali. Demikian nikel, nikel juga kalau kita izinkan tidak diolah di Indonesia, dibawa sebagai batu mentah, dibandingkan dengan diolah di Indonesia, naiknya bisa belasan sampai puluhan kali nilainya. Di depan screen Anda bisa lihat nilai kalau kita olah kelapa sawit. Kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa. Bahkan ikan, udang pun kalau diolah di Indonesia nilainya tambah luar biasa. Jadi saudara, ini arah kita. Pemerintah dipimpin oleh Pak Joko Widodo sudah meletakkan arah, sudah meletakkan dasar, sudah merintis. Siapapun yang akan meneruskan harus meneruskan dengan baik. Saya katakan siapapun yang meneruskan. Jangan seret-seret ya, ini banyak TV di sini. Dan jangan mengira nanti penerusnya beliau bisa selesaikan semua dalam 5 tahun atau 10 tahun. Kira-kira butuh 40 tahun. Jadi kalau beliau sudah rintis 10 tahun, ya tinggal 30 tahun lagi. Jadi berapa set, berapa generasi, saudara? Marilah kita berdoa, ya, bangsa kita bisa mencari pemimpin-pemimpin yang hebat untuk 30 tahun ke depan, bahkan seterusnya. Dan itu saya yakin ada. Dan kalau kita bicara pemimpin, jangan hanya bicara presiden, wapres. Tiap kali saya muncul tanya, wapres siapa Pak? Wapres siapa Pak? Pemimpin itu tidak hanya presiden, semua ada berapa lapis. Kita butuh menteri-menteri, kita butuh wakil menteri, dirjen, gubernur, bupati. Kita perlu profesor-profesor, kita perlu anak-anak muda inovatif, kreatif, ya. Coba saudara, bayangkan, ada nggak anak muda yang nanti mau jadi apa ya? Bikin pabrik jam tangan. 7 tahun merdeka harus ada jam tangan buatan Indonesia. Saya kalau mampu saya ingin punya pabrik jam tangan.
bukti, Pak. Tapi saya nggak mampu menciptakan. Saya lagi cari siapa yang mampu. Ya. Ada nggak Simbolon yang mampu? Carilah, jadi jangan khawatir. Diaspora itu baik. Biar mereka di luar belajar, mereka di luar kuat, mereka di luar jadi kaya. Kalau sudah kaya pulang ke Indonesia, bangun itu Samosir. Kan begitu. Saudara-saudara sekalian, ini ajudan saya dan melirik-lirik terus. Jadi ini menteri pun diatur oleh. Maksudnya baik, karena ini memang hari Jumat. Saudara-saudara, banyak sekali yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Tapi kalian undangnya, ya kan? Undangnya hari Jumat jam 10. Saya itu jatah pidato biasanya 3 jam. Apalagi dikasih kopi. Dan ini mungkin panitia sudah atur, jangan kasih Prabowo kopi. Dia nggak berhenti itu. Dia tidak mau turun dari panggung. Jadi berbahaya. Ada yang mengatakan Prabowo jangan dikasih kesempatan, jangan kasih mic ke Prabowo. Dia bisa nggak turun-turun. Kalau Mahidin dikasih mic, nyanyi terus ya. Saya sebetulnya lihat band itu kayaknya pengen nyanyi saya. Ini acara sampai jam berapa? Sampai malam. Yang benar. Ada nyanyi-nyanyi nggak di malam? Aku lihat ya, kalau aku bisa datang, aku mau datang. Ini Pak Effendi bisa nyanyi nggak kira-kira? Iya. Kalau begitu ya, saya akhiri sambutan saya. Ya, saya ucapkan selamat, berjuang, jaga persatuan, kesatuan, berjuang untuk kerukunan. Bukan kita anggap kerukunan dan perdamaian itu jatuh dari langit. Harus kita jaga, harus kita perjuangkan. Kuncinya adalah hormat menghormati, ya. Apalagi ya saling mengasihi, saling menghormati, ya. Itu kuncinya, ya. Ini yang harus kita capai, ya. Itu yang kita, dan dengan itu terima kasih, dan saya mendapat kehormatan, saya diminta untuk membuka rakernas ini. Bayangkan, dengan demikian, dengan rasa syukur atas kehormatan diberikan kepada saya, dan dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, Rakernas PSBI ke-16 tahun 2023 secara resmi dibuka. Kemudian kesediaan Bapak Prabowo itu tetap di atas langit untuk memukul tadi. Kami undang Ketua Umum PSBI, Ketua Umum PSBI, radio mewakili Bupati Samosir, Bapak